Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd, wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad, kepada kekasih Allah, kepada Habib Allah, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'innya, semoga kepada kita selaku umat akhir zaman, dan kita mengharapkan ridhonya, dan kelak kita juga mengharapkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman semua, ikhwan wa ukhti fillah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada komunitas SHS ya, yang udah ngadain acara yang Masya Allah, mungkin ini tuh udah lama ya Kak, panitia. Nah, Ustadz. Ke Halisa ya, Kak Halisa panitia di sini ya? Iya, Ustadz. Kurang lebih berapa tahun tuh ini SHS udah berdiri atau menjalankan aktivitas seperti ini? Kalau untuk SHS baru 1 tahun lebih berjalan. Masya Allah. Di situ ada beberapa anggota atau beraneka ragam dari beberapa daerah atau satu daerah? Iya, Afwan izin ya. Untuk peserta dia seluruh dari Indonesia, dari berbagai daerah di Indonesia, kurang lebih sudah lebih dari 1.000 orang yang digabung, tapi qadarullah ya Ustadz Afwan, pesertanya yang gabung malam hari ini sangat sedikit ya. Biasanya itu sampai ratusan ke atas. Karena mungkin ya bulan Ramadan mereka lagi diuji dengan namanya godaan-godaan. Baik. Ya, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Ini juga jodoh ya dari Allah, qadarullah dari Allah. Kalian bisa menyempatkan waktunya, mungkin bersilaturahmi dengan saya pribadi, dan saya juga bersyukur bisa bertemu dengan kalian, bisa ngisi sharing-sharing tentang pengalaman saya, tentang ilmu yang saya dapat tentang kehidupan saya selama saya dulu pesantren, selama saya berkehidupan sekarang. Ya, insya Allah sekarang tentang temanya libatkan dan andalkan Allah dalam segala hal, akan beberapa materi poin mungkin ya, sedikit sih kalau melibatkan Allah tuh banyak, cuman saya mau menyampaikan beberapa poin karena dari beberapa poin ini kita bisa mengambil kesimpulan, mengambil langsung prinsip di mana yang disampaikan oleh ayat Al-Quran ini adalah benar-benar jelas gitu. Yang pertama itu yang saya sampaikan itu terkait Quran surah Al-Baqarah ayat 186 sama Quran surah Ad-Duha 1-4 dan Quran surah Al-Insyirah full itu Al-Insyirah. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak dan lain sebagainya. Nah, mungkin teman-teman semua di sini saya akan berbagi pengalaman saya, pengetahuan saya kepada teman-teman semua, dan mengharapkan semoga apa yang saya sampaikan ini nantinya bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kalaupun dari teman-teman semua nih ada sesi pertanyaan mungkin nanti di akhir ya, tapi di pertengahan nih ada greget ya yang mungkin belum paham, atau mungkin nanti di akhir juga gak apa-apa, atau nanti juga di pertengahan motong apa
ini belum paham, boleh. Tapi kalau dari panitia memberi waktu di akhir nanti acara ini, boleh di akhir juga pertanyaannya. Kita mulai dari Quran surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu berisikan tentang ayat di mana Allah mempertanyakan kepada Nabi Muhammad seperti ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka, dan apabila hamba-hambaku bertanya, dan apabila hamba-hambaku bertanya, kata Allah, kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad tentunya. Kita lanjut. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Tentang aku kepadamu Muhammad, maka sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Kenapa di sini wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib? Kata pertamanya itu adalah apabila. Kenapa gak jika? Kenapa gak semestinya dan sebagainya? Karena kata apabila ini mengibaratkan atau berpoin kepada sesuatu yang akan diijabah oleh Allah. Jadi bukan semoga gitu, bukan mudah-mudahan, bukan. Tapi ini apabila hamba-hambaku bertanya, berarti Allah tuh benar-benar mengijabah, mengkabul doa-doa kita atau pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kita lontarkan dalam diri kita. Allah jawab dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186 ini. Nah, kita lanjut kelanjutannya. Ujibu da'watad da'i idza da'an fastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku, kata Allah tuh. Dari situ sebenarnya ngambil dari tema yang kita sekarang ingin bahas tuh udah dapet sebenarnya dalam satu ayat ini ya. Mungkin dari teman-teman semua apa ya, ada nanti pertanyaan pasti banyak sih tentang libatkan Allah ini, karena menyambung terhadap doa-doa yang belum terkabul, terus menyambung terhadap masalah-masalah yang bertubi-tubi datang silih berganti dan lain sebagainya. Nanti seru deh. Saya kasih waktu nanti di akhir untuk bertanya. Nah, kita lanjut. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku. Ada syaratnya nih. Belum beres berarti. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Beriman kepadaku, kata Allah. Kalau mau diijabah sama Allah, beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi gak semata-mata Allah menyuruh kita apa? Menyuruh kita beriman karena biar kita menuju kebenaran gitu. Menuju jalan yang lurus dan benar, tentunya yang Allah ridho. Percuma lurus tapi Allah gak ridho, percuma. Mending belok kalau ridho. Percuma kalau lurus Allah gak ridho. Tapi ini Allah meyakinkan dalam ayat ini, beriman supaya kamu berada di jalan kebenaran gitu, memperoleh kebenaran. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, kata Allah tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku dekat loh teman-teman. Itu kata Allah, bukan kata teman kita, bukan kata orang tua kita, itu kata Allah. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Terus, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Nah, di sini kita bisa mengambil inti poin dari ayat ini. Kenapa Allah menyuruh kita beriman? Kenapa Allah menyuruh kita melaksanakan perintah-perintah yang Allah
Alhamdulillah. Perintahkan. Kenapa? Karena supaya kita kejadian yang benar. Dan tadi doa-doa yang kita selalu kabulkan, doa-doa yang selalu kita panjatkan, Allah kabul di ayat ini. Nah, untuk nanti timbul pertanyaan pasti tentang Ustaz, biasanya ya kalau di forum yang lain itu bertanya tentang masalah bertubi-tubi, datang silih berganti, terus ujian kenapa, doa-doa kenapa, doa-doa kita kenapa belum Allah kabul. Itu inti sari dari ayat ini. Kenapa? Karena berbarengan dengan pertanyaan itu, ayat ini sudah menjawab sebetulnya. Tapi mungkin pasti deh nanti ada yang bertanya, soalnya pengalaman juga, saya udah ngejelasin nih, Set, udah beres, Set, tapi di akhir suka ada yang tanya lagi mungkin ya. Tapi alhamdulillah insya Allah di sini satu kali ngejelasin langsung paham. Insya Allah ya, bismillah. Saat teman-teman nyiapkan fokus pikirnya di sini, hiraukan dulu. Ada pekerjaan, tugas di lain kampus, yang kuliah, sekolah yang di sekolah, terus pekerjaan, ibu rumah tangga, atau bahkan di sini lepaskan dulu, kita fokus dulu pada materi ini supaya apa? Supaya ilmu materi yang disampaikan bisa gampang gitu, bisa gampang masuknya, bisa mudah untuk masuknya. Karena apa? Salah satu dari ilmu yang susah masuk itu karena kefokusan kita. Kita di sini nih lagi dengerin materi ceramah dari Ustaz siapa gitu ya. Terus tapi pikiran kita, aduh, tugas kampus belum nih, terakhir jam segini. Sekarang udah terakhir jam 11. Sekarang udah jam 10 contoh ya. Itu kedistraksi, pikirannya kedistraksi. Jadi si materi-materi yang disampaikan nggak masuk gitu. Nah, saya berharap teman-teman di sini bisa fokus karena insya Allah ayat-ayat yang saya sampaikan, sebelumnya saya juga menyampaikan materi ini, saya juga konfirmasi ke mentor saya gimana nih ada materi-materi tentang libatkan dan andalkan Allah. Nah, mentor saya ngasih materi tentang ini dan saya menggali lagi tentang ayat ini gitu. Nah, untuk teman-teman semua, semoga apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat. Nah, untuk lanjut ke ayat berikutnya nih teman-teman, surat Ad-Duha ayat 1 sampai 4. Karena yang masuknya itu ayat 1 sampai 4 poinnya gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha. Demi waktu duha. Wad-duha wal laili idza saja. Dan demi waktu malam apabila telah sunyi. Dan demi waktu malam apabila telah sunyi. Wad-duha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan dan tidak membencimu. Allah tuh tidak meninggalkan, tidak pernah membenci kita teman-teman dalam ayat ini. Terus wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu, sungguh akhirat itu khairul laka minal ula, lebih baik bagimu daripada dunia dan seisinya. Dan demi waktu malam apabila telah sunyi. Malam emang sunyi ya. Malam itu waktu di mana kita bermunajat, waktu di mana kita bisa bisa introspeksi diri terhadap diri kita. Waktu itu adalah, menurut saya itu waktu malam itu waktu yang pas untuk berpikir jernih, untuk bisa berpikir tenang. Karena apa? Di dalam ayat Quran surah Ad-Duha ini
demi waktu malam apabila sunyi. Emang gitu ya yang kerasa. Pasti teman-teman juga waktu malam itu kerasanya, Masya Allah gitu, beda sama siang sama pagi. Waktu malam itu bisa berpikir, bisa lebih fokus. Dan ayat ini menjelaskan tentang malam, tentang waktu malam itu. Terus Tuhanmu, Nabi Muhammad tidak meninggalkan dan tidak pula membencimu. Tuhanmu, Rob, berarti Rob kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak meninggalkan kita, tidak pula membenci kita. Kenapa Kak? Saya tuh selalu dibarengi sama teman-teman yang circle-nya tuh kayak judes ke kita, jelas ke kita, terus kayak cuek ke kita. Itu gimana Kak? Berarti kan itu perintah atau kehendak Allah. Nah, itu teman-teman harus baca dalam Quran surah Iqra Al-Alaq ayat 1, Iqra, bacalah apa yang dimaksud Allah, apa jawaban dari maksud dan Allah yang diberikan kepada kita. Contohnya, kita diberi teman-teman atau lingkungan yang menurut kita tuh memberatkan ya, membebani, ya ingin menguatkan diri kita, ingin apa ya, simpel aja, jangan berpikir wah kemana-mana gitu, jangan keambil sama teknis, jangan terburu-buru juga sama teknis. Pikir dulu, baca dulu apa yang nih yang dimaksud sama Allah. Ah sih, saya tuh masalah ini apa nih, baca dulu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oh, poin yang Allah maksudkan itu kita nemu baru. Oh, mungkin ini ya yang maksud Allah, supaya aku teh kuat, supaya aku teh bisa menjadi kelak, bisa bisa jadi orang hebat, bisa jadi orang sukses dari hal seperti ini gitu. Dibarengi oleh lingkungan-lingkungan yang menurut kita tertekan. Banyak dari teman-teman semua, teman-teman saya juga banyak yang curhat ke saya karena mereka tuh apa ya, enak pekerjaannya, cuman lingkungannya yang tidak mendukung, cuman atasannya yang tidak mensupport kegiatan dia gitu, banyak sekali. Tapi di situ teman-teman harus bersyukur karena di luar sana masih banyak orang-orang yang ingin seperti teman-teman kerja tuh ya, mendapatkan pekerjaan, terus mendapatkan komisi yang mungkin bagi teman-teman besar. Banyak di luar sana yang ingin seperti teman-teman. Apapun masalah teman-teman, apapun ujian teman-teman yang teman-teman hadapi, kita ambil poin kecilnya aja deh. Besarnya kalau kita belum bisa, kecilnya aja deh. Kita harus bersyukur, menunduk ke bawah. Oh, kita ini harus tetap bersyukur karena masih banyak orang di luar sana yang ingin seperti kita gitu. Terus Kak Dimas, kenapa saya tuh udah ngerjain gini nih, udah pasrah, udah bertawakal sama Allah, tapi kenapa Allah tuh kayak gak berhenti-berhenti gitu? Ke aku teh masih lagi ini selesai, masih lagi ini selesai, masih lagi. Teman-teman ingat deh, ini tuh hanya Allah berikan ke teman-teman yang Allah tujukan teman-teman itu paling kuat, paling hebat, dan paling mampu nantinya gitu. Nah, nyambung kepada doa-doa dan harapan teman-teman yang belum terkabul. Contoh, saya ambil contoh biar terbayang. Saya tuh di satu perusahaan, jabatan saya marketing, tapi keinginan saya pengen direktur. Jauh kan ya, marketing ke direktur. Nah, gini deh, seru nih. Terus kita tuh berdoa sama Allah, ya Allah, saya pengen jadi direktur karena pekerjaan direktur bla 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 bla, gampang lah, mudah lah. Tapi ternyata Allah tidak memberi itu.
Allah menahan, seakan-akan menahan. Kenapa Allah tidak mengabulkan doa kita ingin menjadi direktur? Karena kita belum siap, belum mampu. Belum mampu ketika kita menjadi direktur, apakah kita mampu dengan biaya-biaya per bulan, operasional, belum tempat, sewa, belum gaji. Itu seorang direktur itu memikirkan semua orang dan perusahaan ke depannya, masa depan, bukan memikirkan dirinya sendiri. Baca dulu dari doa yang belum kita kabulkan, dari doa kita yang belum Allah kabulkan, itu baca dulu Iqra. Allah kan menurunkan ayat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu Iqra, bacalah. Jadi jangan terburu-buru menyalahkan Allah. Jadi jangan terburu-buru, Allah gak sayang nih sama aku, Allah gak fair nih sama aku, kenapa dia mah keturunannya dari orang-orang konglomerat, dari orang yang berada, kok aku dilahirkannya dari orang yang makan pun sekali udah bersyukur. Tapi jangan hiraukan, jangan berpikir seperti itu, tapi berpikir tentang bacalah dulu masalah atau maksud yang Allah berikan kepada kita. Dalam surah Ad-Duha ini ayat 3 tadi, Tuhanmu tidak meninggalkan dan tidak membencimu. Nah di sini sudah menjawab gitu bahwa Allah tuh tidak meninggalkan dan tidak membenci. Itu teh Allah ngasih ujian, ngasih masalah itu bukan Allah benci, bukan. Tapi Allah yakin kamu yang mampu. Cuman kamu yang mampu. Orang lain, teman kita itu belum mampu ketika ujian yang kita hadapi dilemparkan ke teman kita, itu belum tentu mampu, tapi kita doang yang mampu, kata Allah. Kalau kata Sundanya gini, sok we jalankeun heula. Kalau di sini ada orang Sunda nih pasti ngerti. Sok we jalankeun heula dan kemah ku Allah pasti di pasihan jalan. Kalau gitu, kalau bahasa Sunda, kalau orang tua Sunda tuh gitu nyemangatin anak-anaknya yang masuk kedewasaan gitu. Pasti banyak banget umur 21 sampai 25 itu umur-umur dewasa. Banyak banget itu kerasa kedewasaannya tuh masalah-masalah, terus ujian-ujian silih berganti. Dan di situ yang Allah maksud, la in syakartum la azidannakum. Terus Rohmu tidak memberikan suatu ujian, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Teman-teman tuh hebat, teman-teman tuh kuat. Jadi Allah pengen naikin rate teman-teman. Jadi satu level ingin naikin kedua level, level 3, level 4, dan seterusnya. Saya nanya deh di sini teman-teman, apa doa teman-teman dari kecil, mungkin SD atau SMP, yang sudah Allah kabulkan? Jawab deh, satu atau dua orang di sini. Apa yang izin menjawab? Sok, nggak apa-apa. Dapat pekerjaan yang layak. Alhamdulillah sampai sekarang dapat pekerjaan yang layak. Masya Allah. Itu doanya kapan tuh? Semoga Allah mendapatkan rezeki yang terbaik, walaupun rezekinya hanya sedikit. Kalau boleh tahu itu doanya udah lama atau beberapa bulan, beberapa tahun? Sudah lulus SMA, pas lulus SMA, terus alhamdulillah dapat pekerjaan itu sekitaran 2 mingguan pas lulus SMA. Masya Allah tuh, ya Allah, Masya Allah. Itu siapa tadi Kak yang bertanya? Kak Dwi, Ustadz. Oh iya, Kak Mbak Deli. Masya Allah tuh, itu mah langsung kabul. Ada dari teman-teman lain, yang lain mungkin pengalaman yang dari SD nih, baru ke kabulnya tuh SMA atau pas keluar SMA, ada gak teman-teman?
Penasaran nih. Saya Ustadz izin. Boleh, siapa? Dari kecil suka kan kalau lihat orang tua berantem itu suka sedih banget. Aduh, Eh, doanya tuh pengen keluarga Cemara aja gitu. Alhamdulillah sampai sekarang keluarga masih utuh. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Ya benar, perlu disyukuri. Keluarga lengkap tuh perlu disyukuri. Masya Allah, Mbak Devi ya, barusan. Iya, Ustadz. Masya Allah tuh, teman-teman semua di sini, terlalu saya. Pertolongan Allah tuh benar-benar ya. Pengalaman saya tentang libatkan dan andalkan Allah itu, pernah saya juga di satu waktu saya down pekerjaan bisnis saya, hampir waktu pas corona, semua bisnis kan hancur tuh, ada yang bangkrut semua dan lain sebagainya. Saya mau tuh ke situ, saya berdoa di hari itu udah gak ada pertolongan lagi, teman saya udah pada gak punya uang, dan teman saya pun minjamnya ke saya gitu, tapi pas saya gak ada, saya bingung mau minjam ke siapa gitu. Terus mau minta tolong kepada siapa gitu, saya juga bingung. Dan di situ saya sholat duha. Masya Allah, di situ saya nangis kalau boleh tahu. Berdoa sholat duha 4 rakaat, lupa lagi 2 rakaat gitu. Berdoa, ya Allah, saya benar-benar butuh ya Allah, untuk makan pun gitu ya, untuk makan pun gak ada gitu. Untuk tim bisnis saya udah 0 rupiah gitu. Kas perusahaan gak ada, kas bisnis gak ada, kita masing-masing udah gak ada. Itu pas awal-awal corona kalau gak salah, COVID-19. Saya berdoa gitu kepada Allah pas selesai sholat duha. Ya Allah, jika memang perkataanmu dalam Al-Quran itu benar, dan janji engkau akan engkau kabulkanlah ya Allah, kami benar-benar membutuhkan gitu. Benar-benar di ujung lah itu, saya itu di ujung banget antara selesailah bisnis atau melanjutkan gitu. Jadi intinya tuh saya ingin ingin ngebuktiin bahwa benar gak sih janji Allah tuh, walaupun doa-doa saya banyak yang Allah kabul, tapi di situ karena lagi down juga, namanya juga manusia, bisnis juga karena banyak beban-beban, banyak orang gitu, saya berdoa gitu. Dan tepat siang jam berapa ya, 2 jam dan 3 jam setelah saya berdoa, ada klien yang pas doa tuh saya minta closing klien yang di atas 1 juta. Dan qadarullah 2 jam 3 jam berikutnya ada klien lama masuk lagi, menghubungi lagi, dan closing di atas 1 juta, teman-teman. Masya Allah. Di situ saya meminta maaf sama Allah. Pertama-tama saya meminta maaf karena saya merasa berdosa banget gitu. Kayak ngelawan ke Allah tuh, kayak ya Allah, janjimu itu benar gitu. Ampuni hamba ya Rabb yang sudah ingin membuktikan dengan mata kepala sendiri, dan hari ini pun terkabul gitu. Dan di situ saya banyak istighfar karena saya merasa bersalah juga udah berdoa seperti itu. Dan di situ kita bersyukur, terharu, ada yang nangis juga tim saya. Dan di situ kita makin yakin bahwa janji Allah itu nyata, teman-teman. Masya Allah. Dan libatkan dan andalkan Allah dalam segala hal itu benar banget. Kita ingin kerja, libatkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kita mau belajar, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Terus Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an dan lain sebagainya. Mau kerja, mau mengajar, itu harus dilibatkan Allah di situ dan niatkan juga karena Allah. Dan saya pun bersyukur gitu karena tema ini tuh
dikasih sama panitia yang sebelumnya tuh saya ngisi di komunitas sebelah. Itu saya yang ngasih tema ke panitia, tapi di sini qadarullah panitia yang ngasih tema ke saya. Jadi wah, challenge nih untuk saya. Ternyata sih tema yang panitia kasih ke saya yang saya pernah alamin gitu, dan saya senang untuk membahas ini gitu. Qadarullah juga itu akan ketetapan Allah ya, karena sebuah kenikmatan, sebuah rasa syukur kita terhadap Allah, yang dimana rencana Allah tuh benar-benar dahsyat dan benar-benar nyata. Kita lanjut ya, materinya tentang tadi di ayat di surat Ad-Duha ya, ayat 1 sampai 4. Demi waktu duha dan demi waktu malam apabila telah sunyi, Tuhanmu Nabi Muhammad tidak meninggalkan dan tidak pula membencimu. Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita dan tidak membenci kita. Ya, ayat keempatnya, sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada bumi dan seisinya. Jadi untuk kita yang merasa bulan puasanya ini belum maksimal, ayo, belum terlambat, waktu masih panjang, yang dimana kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini. Kita juga manusia sih, saya juga manusia, masih ada lalainya, masih ada khilafnya di lain waktu gitu ya. Tapi tidak ada kata terlambat. Allah menyukai orang-orang yang maksiat tapi langsung bertaubat, daripada Allah tidak menyukai gitu orang-orang yang alim tapi gemar kayak riya gitu, jauh dari Allah, jauh dari meminta ampun dari Allah gitu. Terus teman-teman bisa ambil ayat surat Al-Fatihah ayat 5. Di situ a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Dan ayat ini nyambung kepada ayat yang tadi. Jadi Allah memerintahkan kita beriman untuk memperoleh kebenaran dalam surat Al-Baqarah tadi ayat 186. Dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 5 ini, kalau kita ingin meminta pertolongan, ya udah kita beribadah, berarti kita beribadah dulu, kita juga meminta pertolongan kepada Allah gitu nantinya. Iyyaka na'budu, dan hanya kepadamulah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Jadi cuman Allah pegangan kita, gantungan kita untuk mengharapkan semuanya. Hanya Allah sandaran kita, hanya Allah menjadi tujuan akhir kita, bukan segalanya gitu. Tidak lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis hadis ini ya muqallibal qulub, bukan. Ya, astagfirullah. Ini hadis yang hanya Allah adalah penolong, hanya Allah penolong kita gitu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu artinya berat loh ya, teman-teman. Hanya Allah sebagai penolong kami gitu. Hanya penolong kita. Jadi cukup Allah, enggak ada selain Allah, enggak ada. Cukup Allah, gantungan kita, sandaran kita, tempat memohon kita, tempat kembali kita. Jadi teman-teman, di sini kita bisa ambil pelajaran, inti poin dari yang Allah ucapkan dalam Al-Quran tadi, bahwa kebenaran itu benar-benar nyata dan bahwa janji Allah itu benar-benar Allah
tepati. Allah tidak ingkar janji, Allah tidak jauh dari hambanya dan tidak membenci hambanya. Allah tidak meninggalkan kita. Allah ada loh dalam diri kita. Itu ada Allah. Jadi kita jangan merasa sendiri. Jadi kita jangan merasa tidak ada teman. Ada Allah dalam diri kita gitu. Tadi saya membaca ada di sini yang bertanya katanya. Dari saya boleh bertanya Ustadz? Oh belum ya, belum pertanyaannya. Oh ada dari Bandung juga, Bengkulu. Mohon di off-kan mic-nya. Oh itu dari panitia. Dari siapa ini akunnya? Saya boleh bertanya Ustadz? Mungkin nanti ya di akhir mungkin ya, biar yang lain bisa ini dulu menyimak dulu ya. Oh Masya Allah ya, ini yang hadir. Siapa-siapa dulu boleh sih ini. Dari mana ini teman-teman? Ajijah dari Datang. Atika Cianjur hadir, Masya Allah. Banyak juga ya ini penggemar atau anggota dari SHS. Alisa Palu, Epi Dwi Aprilia dari Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Tasikmalaya. Wah, Masya Allah. Saya juga Tasikmalaya SMP, SD SMP Tasikmalaya. Oh, Masya Allah. Banyak nih. Saya sih Jambi, Gunaro, Jateng. Tanggal. Oh, Masya Allah ya. Ternyata teman-teman semua di sini benar-benar dari Sabang sampai Merauke nih. Dari pengalaman saya ngisi acara komunitas itu paling banyak ya di sini gitu. Karena komunitas sebelah banyak anggotanya, tapi pada sibuk mungkin ya, terus belum waktunya juga. Tapi ini Masya Allah tadi sampai 100. Dan semoga ya apa yang saya sampaikan itu bisa dipahami, bisa bermanfaat, dan mohon maaf juga jika penyampaian saya kurang gitu, karena itu letaknya di saya, bukan dari Allah, tapi kebenaran itu datangnya dari Allah. Masya Allah, barakallah ya ini teman-teman semua yang hadir, terima kasih banyak. Masya Allah ya. Kita lanjut mungkin ya, tadi ayat Wadduha ya, Wadduha. Kita lanjut kepada ayat Al-Insyirah, Alam Nasrah Laka Sodrok. Mungkin dari teman-teman semua ada yang bisa ngebacain satu orang aja Al-Insyirah dari ayat pertama sampai terakhir, boleh? Biar gak tegang, biar seru lah. Sama saya mah sharing-sharing aja. Beda sama yang lain mungkin ya. Kalau sama saya hepan aja, sok bacain, boleh siapa aja. Al-Insyirah, surat Al-Insyirah. Ada? Atau mau sama saya? Gak ada nih yang mau bacain. Izin Ustadz, moderator aja. Moderator Cenaka. Katanya. So, kakak moderator. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasra laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Afwan. Iya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab.
Masya Allah. Sadaqallahul adzim. Allahumma arhamna wa dina bil Quran. Nah, kita gali nih surah Al-Insyirah. Alam nasrah laka sodrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Allah telah melapangkan dada, dan kami pun telah menurunkan beban darimu. Allah melapangkan dada, terus Allah membebani beban kepada kita. Melapangkan dada itu kita anggapkan kayak kosong ya, kosong dada kita melapangkan. Terus datang nih masalah dari Allah, ujian dari Allah, kenikmatan dari Allah berbentuk ujian. Terus ayat ketiganya, yang memberatkan punggungmu, berat banget, kita memikulnya berat banget, kayak alhamdulillah, kayak kita tuh udah mau nyerah, berat banget memikulnya. Terus dalam ayat keempat, dan kami tinggikan sebutanmu bagimu. Nah, ketika Allah sudah kita ngasih beban terus yang banyak sehingga kita mengikulnya berat, di sini Allah jawab nih dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 4-nya, wa rafa'na laka dzikrak. Allah meninggikan derajat kita. Allah meninggikan value kita. Allah bertujuan untuk improve terhadap diri kita supaya lebih lagi dari level 1, level 2 ke level 3. Di sini ayat 4-nya, fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Berarti setelah badai ada pelangi. Teman-teman harus yakini nih. Harus yakin dulu nih. Yang berdoa, yang meminta pertolongan, yang meminta ampunan, harus yakin dulu nih. Karena ketika kita berdoa ada sedikit secuil ketidakyakinan kita terhadap pertolongan Allah, itu akan menghambat terkabulnya diri kita, terkabulnya doa kita. Kenapa harus benar-benar yakin? Kenapa harus benar-benar sepenuhnya, seutuhnya kita percaya dan yakin terhadap janji Allah? Karena setelah ada kemudahan, setelah ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Di sini disebutkan ada 3 kali loh. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Di sini Allah menyebutkan fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Diulang lagi tuh. Diulang-ulang. Itu rasa yakin terhadap yang Allah ucapkan, yang Allah berikan kepada kita dalam Quran surah Al-Insyirah ini, yakin gitu, dan bakal Allah kabul gitu. Dan pertama kesulitan, terus nanti ada kemudahan gitu. Dari kesulitan pasti ada kemudahan. Itu deh poinnya kita ambil dulu, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Terus dalam ayat berikutnya, fa idza faragta fansab, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras terhadap urusan yang lain. Jadi untuk kita yang udah merasa kerja keras, udah merasa banyak pekerjaan yang udah kita jalani, udah kita kerjakan, kata Allah jangan berhenti. Biarkan itu berlalu, biarkan itu mengalir seperti biasanya. Kita mencari pekerjaan yang lain yang bermanfaat lagi gitu. Untuk apa? Untuk bisa menabung amal-amal kita, untuk bisa menambah amal jariah kita untuk nanti bertemu dengan Nabi Muhammad dan Allah di akhirat nanti. Ya itu gitu, jangan berhenti, terus berbuat kebaikan. Dalam di sini yang maksud Allah itu yang terhadap pekerjaan, ketika kita sudah bekerja keras, tetaplah bekerja keras pada urusan lain, pada pekerjaan yang lain gitu. Jadi kita mencari pekerjaan lain, yang ini udah selesai nih, biarkan. Yang satunya lagi kita mencari lagi nih untuk bisa
menjadi amal kebaikan kita, menambah amal kebaikan kita. Dalam ayat terakhir, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepadamu lah kami berharap. Kita berharap. Ya udah, kita udah ikhtiar nih, udah semaksimal mungkin. Tinggal apa? Tinggal tawakal. Tawakal, berserah diri sama Allah, serahkan semuanya sama Allah. Karena kalau kita udah di bab ikhtiar semaksimal mungkin, udah di bab tawakal dan lain sebagainya, akhirnya itu kita tawakal, akhirnya itu kita menyerahkan semuanya urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu teman-teman dari ayat yang saya mau sampaikan. Tadi mungkin dari teman-teman ada yang mencatat ayat pertama itu Al-Baqarah ayat 186 tentang kebenaran, bahwa Allah memerintahkan kita beriman supaya kita supaya kita di jalur yang benar, kebenaran. Yang kedua soal duha, bahwa Allah itu tidak meninggalkan kita dan tidak membenci kita. Dan barusan terakhir Al-Insyirah ayat 1 sampai 8, beserta kesulitan pasti ada kemudahan. Dan ketika kita selesai di satu pekerjaan, maka bekerja kelaslah pada pekerjaan yang lain. Terus ketika kita udah ikhtiar semaksimal mungkin, udah di ujungnya kita tidak bisa apa-apa lagi, serahkan semuanya sama Allah, tawakal, kita berharap yang terbaik dari Allah, kita berharap jawaban Allah itu memang berarti itu yang benar-benar untuk kita gitu. Jawaban itu benar-benar yang terbaik dari Allah, dari yang baik. Barakallahu teman-teman, mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Semoga apa yang sedikit dari saya sampaikan itu dari teman-teman bisa mengambil sikap, bisa mengambil contoh tadi Rasulullah SAW apa sih libatkan dan andalkan Allah dalam segala hal itu dalam kehidupan kita apa aja gitu. Dari sekarang dari teman-teman libatkan dari pekerjaan, mau berangkat kerja, mau berangkat kuliah, mau berangkat sekolah dan lain sebagainya. Dari sekarang yang belum, andalkan Allah dalam segala hal. Mungkin itu penitia Kak Hanaila ya tadi moderatornya. Rahalisa Ustaz. Oh iya, Kak Halisa. Mungkin dari teman-teman semua nanti ada timbul pertanyaan nih, satu atau dua. Ya, ya, afwan Ustadz. Ya, afwan ya sebelumnya. Tadi itu mungkin kepancing layarnya, jaringannya nggak baik. Kami izin kita bersabar sebentar ya. Ustadznya mungkin jaringannya bermasalah.
Kami izin untuk membantah waktu agar Ustadznya bisa bergabung kembali. Afwan teman-teman semua. Baik, ya, syukron Ustadz udah bergabung kembali. Baik, Barusan nggak kecek, ternyata baterainya lowbat. Maaf ya teman-teman. Masya Allah. Ya, nggak apa-apa Ustadz. Mungkin untuk pertanyaannya Kak, atau gimana? Iya, baik. Sebelumnya syukron jazakallah khair atas ilmu yang disampaikan. Semoga bermanfaat dan insya Allah menambah wawasan untuk kita Amin. semua. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Silakan teman-teman, ada yang ingin bertanya melalui on mic terlebih dahulu. Kami persilahkan satu orang perwakilan dan akan kami ambil pertanyaan di kolom chat satu perwakilan juga. Mohon pertanyaannya sesuai tema sebelumnya. Afwan, Kak moderator izin bertanya. Tafadol Ukti Devi. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, silakan. Saya sering sekali terpikir bagaimana masa depan saya nanti setelah lulus SMA. Padahal saya ini masih kelas 11, masih jauh gitu dari Iya, kata lulus. Kayak saya tuh takut sekali menghadapi masa depan nanti. Contohnya seperti takut jika menikah nanti dapat pasangan yang tidak pas, takut nanti pekerjaan tidak bisa mencukupi kebutuhan orang tua. Iya, Banyak, Ustaz. Jadi saya agak ragu gitu sama takdir Allah. Mohon pencerahannya Ustaz. Syukron. baik. Langsung jawab aja Kak, gimana? Atau nunggu yang lain? Iya, langsung dijawab Ustaz. Tafadol mashkurah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk Ukhti Devi ya tadi ya, Nah, Mbak Devi. Memang itu banyak sekali yang berbicara seperti itu, nggak Mbak Devi doang gitu, tapi banyak dari teman-teman Kak Dimas yang meminta arahannya supaya gimana nih, supaya kita nggak down, nggak berpikir negatif sama Allah, nggak mengkhawatirkan masa depan kita seperti apa dan lain sebagainya. Seperti gini ya, itu kalau di bab prinsip dan teknis kita mengambil itu dua, itu teknis kecil. Kenapa teknis kecil? Karena kita memikirkan yang bukan hak kita untuk dipikirkan. Masa depan kita, jodoh kita, rezeki kita, maut kita pikirkan. Itu bukan hak kita untuk memikirkan itu. Hak kita memaksimalkan hari ini untuk bisa menjadi bekal di kemudian hari. Hak itu adalah hak Allah. Itu qadarullah Allah. Saya juga pernah ngalamin kayak Mbak Devi gitu, seperti waktu SMA, gimana ya nanti udah besar dapat pekerjaan apa, terus saya tuh laki-laki nanti harus menjadi imam yang baik untuk keluarga, dan banyaklah pikiran-pikiran ikhwan itu terhadap masa depannya gak jauh beda sama akhwat. Dan saya oleh guru saya diarahkan seperti itu bukan bab pemikiran kita. Kalau kita berpikir kepada poin yang Mbak Devi tadi sampaikan, itu kita bakal lambat laun tidak akan mengerjakan hal apapun gitu, karena kita kebingungan, penuh dengan kekhawatiran kehidupan kita, dan muncul tidak ada keyakinan untuk mengerjakan sesuatu yang mau kita kerjakan. Gak yakin aja gitu, karena khawatir, udah ada timbul khawatir, belum juga memulai, tapi udah khawatir kedepannya kita mau gimana ya. Itu menyulitkan juga kedepannya untuk Mbak Devi. Sekarang masih kelas 11 ya Mbak? Nah Ustaz. Kelas 11. Masih jauh sih, jangan. Sekarang Mbak Devi fokus aja sekolah aja, jangan memikirkan yang bukan hak Mbak Devi untuk dipikirkan.
Karena tadi Allah itu nggak jauh dari Mbak Devi dan nggak membenci Mbak Devi gitu. Mbak Devi hanya teguhkan diri Mbak Devi sama Allah. Prinsip Mbak Devi itu hanya Allah. Satu-satu tempat bergantung hanya Allah. Sok curhatin semuanya sama Allah. Kekesalan, kekhawatiran, semuanya curhatin sama Allah. Nanti pun Allah yang ngebantu dengan sendirinya, Mbak. Itu yakin. Karena yang kealaman sama saya, ketika kita lagi down, ketika saya lagi down, berdoa sama Allah, Allah pertama yang ngebantu bukan orang lain, bukan manusia. Dengan cara yang kita tidak bisa bayangkan ya sebelumnya. Wah, ini kenapa terjadi gitu. Wah, ternyata Allah tuh benar-benar mengijabah ya doa yang ini, padahal aku teh gak yakin doa ini akan Allah kabul, tapi Allah kabulkan gitu. Nah, seperti itu gitu. Yang Allah yakini bahwa janji Allah itu benar yang tadi gitu. Saya berdoa di waktu duha, waktu siangnya Allah langsung kabulkan gitu. Jadi kalau pertolongan Allah itu bisa datang di ujung ketika kita benar-benar menjadi kebutuhan, menjadi tidak ada lagi tempat bergantung hanya kepada Allah. Tapi kalau kita, contoh kita di pertengahan nih, kita tidak punya uang, kita langsung aja bergantung sama Allah. Tapi ada orang tua yang berkecukupan yang bisa kita meminjam ke orang tua atau meminta ke orang tua, itu Allah bisa saja itu tidak mengabulkan doanya karena masih ada orang atau seseorang yang bisa ngebantu kita gitu selain Allah. Nah, nanti pertolongan Allah datang ke ini gitu. Jadi bukan Allah langsung Mbak langsung serahkan semua sama Allah, tapi kalau ada ikhtiar yang belum maksimal dari kita, contoh ada saudara kita yang lebih mampu, kita tidak punya, kita tidak punya uang, kita meminjam atau kita meminta kepada orang tua, nah itu berarti pertolongan Allah di situ. Jadi jangan langsung kepada Allah meminta gitu. Tapi bukan menangkapnya bukan langsung wah Kak Dimas menyuruh kita jangan apa ya meminta serahkan semuanya kepada Allah, tapi bukan gitu, tapi pemikirannya jangan dulu kita ke bab yang langsung kita serahkan semua sama Allah, tapi kita ikhtiar dulu nih, siapa ya yang bisa dipinjamin uang, saya butuh nih bulan ini, siapa ya. Nah, kalau ada orang itu, ya udah kita ke orang itu aja, nanti pertolongan Allah, orang itu tuh dari pertolongan Allah gitu. Paham nggak? Jadi yang Allah turunkan karunia untuk pertolongan kepada kita tuh di penghujung yang benar-benar kita butuhkan. Tadi contohnya saya tidak ada lagi siapapun yang saya bisa pinjam uang, tapi saya yang bergantung kepada Allah, dan siangnya Allah kabul. Dan Allah kabul berkali-kali lipat yang saya minta gitu. 1 juta saya minta, Allah kabulkan berkali-kali lipat gitu. Nah, itu pertolongan Allah itu benar-benar di penghujung gitu. Dan apa keinginan kita belum tentu itu menjadi kebutuhan kita. Dan apa yang kita harapkan belum tentu itu yang terbaik untuk kita. Yang datang dari Allah keburukan, yang menurut kita keburukan, padahal itu dari Allah kebaikan. Yang kita anggap itu kebaikan, padahal Allah menganggapnya itu keburukan. Nah, di situ ridha Allah tidak akan di situ ridha Allah itu tidak akan mendatangkan kepada keinginan kita yang itu, karena Allah tahu itu buruk. Kalau saya kabulkan kepadamu, kata Allah, ini bahasa kita ya, kalau saya kabulkan kepadamu itu buruk bagimu gitu, nanti kamu tidak mampu, nanti kamu tidak kuat. Nah, ini nih saya berikan ini nih, tapi yang berikan ini kita menganggap sulit dan menganggapnya itu jauhlah dengan apa yang kita inginkan, tapi ini baik menurut Allah. Ya udah kita jalanin aja yang ini yang diberikan sama Allah gitu. Karena Allah Maha tahu apa yang belum kita tahu, apa yang kita tidak tahu gitu. Nah, untuk Kak Mbak Devi, udah sekarang fokus aja Mbak Devi sekolah kelas 11, terus belum juga kelas 12 nanti UN, ujian nasional, dan fokus aja jodoh, rezeki, masa depan Mbak Devi insya Allah udah Allah atur deh, udah Allah
udah Allah atur, udah Allah tata dengan sedemikian rupa untuk Mbak Depi nanti, tapi ikhtiar Mbak Depi usahakan hari itu adalah hari maksimal Mbak Depi untuk berikhtiar gitu. Karena ikhtiar yang Mbak Depi lakukan hari itu untuk bekal Mbak Depi untuk nanti gitu. Kedepannya. Jadi bab itu mah jangan dipikirin lah, insya Allah lambat laun, insya Allah itu akan terjawab dan kekhawatiran itu tidak akan muncul kembali, insya Allah. Itu paling Mbak DP belum udah paham atau belum, gimana? Ada tambahan? Sedikit Ustaz. Boleh. Ada tambahan atau gimana? Sedikit gimana? Ada sedikit. Soalnya kan saya anak pertama. Saya pas lulus SMA itu pengennya tuh masuk pesantren, tapi ya gimana ya, selalu berdoa, ya Allah abi teh hoyong masuk pesantren, tapi abi teh anak pertama gitu. Ya ngerti paham apa yang Mbak Devi. Jadi tapi saudara-saudara Mbak Devi, adik-adik Mbak Devi ada berapa bersaudara? Maaf. 2 bersaudara, Ustaz. 2 bersaudara. Yes. Iya, paham. Mungkin untuk yang Mbak Devi rasakan itu anak yang pertama mungkin ya, karena anak pertama itu merasa dirinya tuh harus memberikan contoh, memberikan teladan yang baik untuk adik-adiknya. Mungkin yang Mbak Devi maksud itu ingin juga membahagiakan orang tua, membahagiakan adik-adiknya gitu ya. Dan tidak salah juga Mbak Devi berpikir seperti itu. Tapi dari sekarang Mbak Devi mulai tidak berpikir seperti itu, karena itu bukan hak Mbak Devi untuk dipikirkan, itu hak Allah. Di bab itu Mbak Devi hanya memaksimalkan hari itu supaya bisa menjadi bekal untuk kelak nanti Mbak Devi gitu. Jadi udah dari sekarang bismillah Mbak Devi niatkan, serahkan semuanya sama Allah, pekerjaan, sekolah, untuk umum ya, untuk semuanya, pekerjaan, sekolah, keluarga, semuanya serahkan semuanya sama Allah. Karena untuk meringankan beban pikiran kita juga sih, kalau kita udah semuanya serahkan sama Allah, beda aja gitu pemikiran kita, pikiran kita itu merasa tenang karena udah genggaman kita hanya genggaman Allah saja gitu. Ya udah, ini yang terbaik mungkin dari Allah. Saya hanya cuma bisa menjalani ikhtiar dengan semaksimal mungkin saya bisa gitu. Jadi khususnya untuk Mbak Devi tadi yang bertanya, gak salah sih Mbak Devi berpikir itu, gak salah, karena Mbak Devi juga merasa Mbak Devi itu ingin membahagiakan adik Mbak Devi, terus orang tua. Tapi dari sekarang Mbak Devi mulai berpikir terhadap fokus karir Mbak Devi aja deh, fokus terhadap prosesnya, bukan hasil itu urusan Allah, hasil itu bukan urusan kita, tapi urusan Allah. Itu Mbak Devi, mungkin mudah-mudahan terjawab. Alhamdulillah, syukuran Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakallah khair atas jawaban yang telah diberikan oleh Ustadz Dimas dari pertanyaan peserta. Baik, izin untuk pertanyaan lagi Ustadz. Ini ada sebagian dari teman-teman kita yang ngirim pesan melalui chat ya, secara japri. Ini beliau sedikit mungkin pertanyaannya lebih mengarah ke bertabayun langsung dengan Ustadz gitu. Afwan ya. Mengenai, nggak apa-apa, sedikit mengenai postingan yang Allah Said itu Ustadz katanya. Postingan yang Ustadz sampaikan di Instagram, Allah Said
jauhkan kau dengan teman-teman dan sahabatmu, ku hajar habis-habisan mentalmu, ku tambah masalahmu, ku uji kesabaranmu, ku berantakan rencanamu. Yang katanya Ustadz posting di tanggal 17 Maret itu kira-kira apakah itu ada dalam Al-Quran dan hadis qudsi atau kalau ada di mana gitu surah berapa. Dan mungkin ini bisa jadi ya namanya kita bertabayun, mungkin sebuah penenang atau mungkin masalah yang mungkin Ustadz ingin sampaikan kepada uh, para pengikutnya Ustadz. Kami di sini katanya beliau ingin bertanya lebih mengarah ke tabayun gitu. Karena kalau dikatakan sebagai Allah Said itu bersetara dengan yang bersetarakan dengan yang firman Allah gitu. Allah Said kata Allah sama dengan firman Allah gitu. Ya, Baik, tafadhol mashkur. baik. Sebelumnya, Afwan, untuk izin menjawab tentang Allah said itu adalah arti dari Al-Quran surah Al-Baqarah yang tadi saya sampaikan, tapi itu lebih ke apa ya? Saya menyampaikan supaya lebih paham untuk dipahami gitu. Tapi saya memakai Allah said itu karena firman Allah yang saya tuliskan di situ, tapi pemahaman atau cara menyampaikan saya seperti itu gitu. Yang saya dapat itu dari Ustadz Hanan Ataki. Ustadz Hanan Ataki bahwa beliau berbilang seperti itu dalam postingannya, saya izin nge-repost di situ. Dan saya pemahaman karena gak salah juga ada berpikiran Allah said itu karena itu memang gak ada dalam Al-Quran, tapi itu terjemahan untuk bisa mudah dipahami untuk bagi segelintir orang bisa apa ya, nggak ribet lah, nggak membuat paham lebih mudah, lebih itu gitu dalam hal apa ya, relate kehidupan sekarang. Dan kalau menuju anak muda itu ke lebih yang apa ya, bisa dibilang kalau kata Ustaz anak Ataki itu perlu dibimbing atau perlu wawasan yang luas itu sebelum menjudge gitu ya. Pahami dulu itu ayat berapa, apa yang dimaksud, baca dulu kan. Al-Quran menyatakan dalam Quran surah Al-Alaq itu baca. Jadi apa sih yang dimaksud saya menyampaikan itu, baca dulu yang ayat berapa, surah berapa. Tapi saya juga menerima teman-teman semua yang bertanya gitu ya. Bertanya tentang Allah said itu memang Allah bertanya gitu. Beranggapan saya yang langsung melontarkan ucapan seperti itu, tapi itu tidak gitu. Tapi itu dalam Al-Quran saya menyampaikan, tapi dengan bahasa yang mudah dipahami, dengan bahasa yang mudah supaya dicerna untuk teman-teman semua gitu. Tapi bagi dari teman-teman semua ada yang masih menganggap itu teh apa ya, sebuah langsung dari Al-Quran itu. Bukan, itu memang bukan dari Al-Quran, si ayat itu mah si cara penyampaian doang yang saya dari saya gitu. Tapi Allah said itu memang dari firman Allah, ayat surat ini, surat Al-Baqarah ayat 86. Tapi saya terjemahkan seperti itu biar mudah dipahami. Itu mungkin Kak, untuk teman-teman semua mungkin di sini yang pasti bertanya-tanya untuk postingan saya yang itu. Tapi sebelumnya juga saya berapa ya, kepada guru saya meminta pencerahan juga terhadap postingan saya yang itu. Dan alhamdulillah saya juga waktu itu mendapatkan apa ya, bukan sedikit teguran karena memakai apa ya, kata Allah saya di awal itu. Karena kalau saya melontarkan ayat Al-Baqarah di bawahnya kecil aja, ayat Al-Baqarah ayat 186, itu tidak akan bermasalah karena saya lupa, dalam postingannya lupa
menulis itu. Tapi gak apa-apa sih untuk teman-teman semua yang bertanya, kebingungan, semoga di sini di forum ini dijawab gitu ya, dijawab. Dan Afwan juga membuat teman-teman semua bertanya-tanya tentang postingan saya yang itu gitu. Dan insya Allah itu tidak keluar dari apa ya, dari ajaran Allah dan dari ajaran Islam juga, itu insya Allah tidak. Cuman itu cara penyampaian saya aja yang untuk bisa mudah dipahami untuk teman-teman semua gitu. Karena kebanyakan yang komen itu, yang komentar itu orang-orang baru, bukan orang-orang yang followers lama. Karena yang followers lama itu pasti udah tahu sih akun-akun saya tuh cara penyampaiannya hampir jadi ayat Al-Quran ini, tapi saya menyampaikan seperti ini, tapi menyongsong atau berkonsep berintinya kepada ayat Al-Quran yang ingin saya sampaikan gitu. Berarti teman-teman semua yang followers lama itu udah paham sih, karena yang komen itu followers yang baru mungkin ya, karena itu reels yang datang, jadi langsung pada komen, nggak memahami dulu akun saya gimananya gitu. Tapi saya juga nggak menyalahkan dan nggak menyudutkan, karena mungkin tidak tahu, ketidaktahuan teman-teman semua yang komen. Nah, saya juga terima gitu untuk teman-teman yang bertanya-tanya, dan semoga di sini di forum ini SHS terjawab ya untuk teman-teman semua yang kebingungan atau merasa ini memang nggak ada Al-Quran nih di Al-Quran nih. Mudah-mudahan terjawab oleh ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Tapi saya menyampaikan seperti itu untuk bisa mudah dipahami. Itu teman-teman semua dijawab atau gimana? Ya, Masya Allah, barakallah fikum, wa jazakallah khair Ustadz ya. Sekali lagi mohon Baik. maaf yang sebesar-besarnya ya Ustadz. Oh, Ini apa-apa. untuk ini ya, biar mereka bisa tidur nyenyak bahasa gaulnya ya. Karena lagi trending dengan pertanyaan itu. Jadi ya teman-teman, sedikit juga yang saya pahami penyampaian dari segi bahasa Ustadz untuk berdakwah gitu kan, diserap ya dari Quran surah tadi Al-Baqarah ayat 186 ya. Nah, Ya. kemudian Ustadznya buat serap dengan gaya bahasa gaulnya sendiri, cara penyampaian sendiri, agar terjemahan dari penyampaian dakwahnya ini bisa dimengerti oleh kalangan anak muda zaman sekarang ya. Jadi seperti itu ya, tidak keluar dari zona intinya. Baik, mungkin kita cukupkan saja untuk sesi tanya jawab malam hari ini. Sebelumnya kita lanjut ke sesi closing statement. Ustadz, mungkin ada nasihat-nasihat atau kata-kata motivasi untuk kita semua. Tafadhol Maskurah. Baik, tafadhol untuk Kak Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pihak panitia, mungkinnya saya sebelumnya ucapkan beribu-ribu terima kasih menjadi wadah untuk mbak-mbak dan ikhwan fillah, akhwat fillah semuanya di sini, menjadi wadah yang mungkin insya Allah Allah ridhoi, Allah berikan jalan kebenaran, Allah berikan jalan kemudahan dalam setiap langkah-langkahnya, dalam setiap kegiatan-kegiatannya. Berterima kasih juga kepada teman-teman semua yang udah menyempatkan hadir di sela waktu kesibukannya, mungkin ya menyempatkan hadir. Masya Allah, ini tersisa 54 orang. Masya Allah, semoga 54 orang ini menjadi hamba Allah yang Allah ridhoi, menjadi hamba Allah yang Allah mudahkan dalam segala urusannya, dan menjadi hamba Allah yang masa depannya cerah. Dan semoga 53 orang ini Allah ridhoi, Allah berikan jalan untuk berangkat umroh haji kelak. Amin, amin, Allahumma amin. Mungkin dari closing statement saya pada kali ini, kata-kata dari guru saya bahwasannya jangan merasa puas terhadap apa yang kita punya, tapi selalu merasa tidak puas terhadap apa yang kita punya. Poinnya, jadi teruslah belajar,
Jangan merasa kita tuh udah pintar, kita tuh sudah stuck di awal di finish, tetapi ketika kita melihat ke atas tentang keilmuan, ada orang-orang yang lebih dari kita. Nah, kita itu harus tetap belajar. Tadi jangan merasa puas karena masih ada yang lebih dari kita gitu. Masih ada yang lebih dari saya, masih ada yang lebih dari teman-teman. Di sini mengambil poin jangan merasa puas atas apa yang kita punya, tapi selalu merasa tidak puas apa yang sudah kita punya. Mungkin itu teman-teman semua, dan mari kita berdoa supaya forum ini mendapat keberkahan dari Allah, mendapatkan kebermanfaatan dari Allah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman, bisa menjadi tolak ukur, bisa menjadi awal untuk teman-teman semua berubah ke yang lebih baik lagi gitu. Bagi teman-teman semua, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, berkahi kami, berkahi kehidupan kami ya Allah. Ya Allah ya Ghafur, Rabbighfir li dzunubi wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, barangkali ada dari keluarga kita, keluarga kami yang sakit, sedang sakit, ya Allah, maka sembuhkanlah. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma rabban nas, adhibil ba'sa, ishfi anta syafi, la syafian illa anta syifa, uka syifa Allah yugadir saqaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukur kama yanbaghi lizzalali wazikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan nazata minan nar wal afwa inna hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Allahumma inni as'aluka min husnil khatimah, amin. Allahumma rizukni taubatan nasuha qoblal maut, amin. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam urusan kami berserah diri kepadamu ya Rabb. Sepenuhnya kami serahkan diri kami, pekerjaan kami, keluarga kami, masa depan kami, maut kami, jodoh kami, rezeki kami kepadamu ya Rabb. Berikanlah kami jawaban-jawaban yang membuat kami bahagia. Berikanlah kami jawaban-jawaban yang membuat kami senang akan ketetapanmu ya Rabb. Jauhkanlah kami dari bala, jauhkanlah kami dari kemusyrikan, jauhkanlah kami dari kezaliman, jauhkanlah kami dari teman-teman yang membuat jauh darimu ya Rabb. Dekatkanlah kami denganmu ya Rabb. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, sabit qalbi ala dinik, teguhkanlah ya Allah hati kami, teguhkanlah ya Allah hati kami, teguhkanlah ya Allah hati kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Terima kasih teman-teman semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini semoga Allah ridhoi, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, apa yang saya sampaikan bisa menjadi tolak ukur teman-teman, bisa berubah ke yang lebih baik lagi, dan semoga Allah ridhoi, semoga Allah berikan petunjuk jalan yang benar-benar Allah ridhoi.